Halo Sobat Ekonomi, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video yang terkait dari mata kuliah makroekonomi dengan judul Anggaran Pemerintah dan Kebijakan Fiskal. Di sini saya Yogi Brahma Ginting dan rekan-rekan saya. Nama saya Febriana Sarun Silitonga. Saya Cindi Siringoringo. Saya Meta Mamalis Manjunta. Saya Juliana Panjaitan. Kali ini kami akan membuat metode persembahan video kami dengan cara metode tanya jawab. Selamat menyaksikan. Terkait tentang anggaran pendapatan. Ayo kita cari bersama. Boleh ditolong sebentar Kak? Boleh. Jadi kami akan bertanya, nanti pertanyaannya akan disampaikan oleh teman saya. Jadi gini Kak, menurut Kakak dan pandangan Kakak, apa sih pengertian dari anggaran pendapatan dan belanja negara itu? Nah, menurut saya anggaran pendapatan dan belanja negara itu merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dan rangka membiayai aktivitas pemerintah dan pembangunan. Setelah dari pengertian, kira-kira Kakak tahu nggak tentang tahap-tahap dari rancangan anggaran pendapatan? Tahapannya yaitu persiapan dan penyusunan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua itu Presiden menyampaikan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara itu kepada DPR. Dan yang ketiga, jika rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara itu sudah disetujui, maka statusnya baru menjadi anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun jika tidak disetujui, maka pemerintah harus memulainya dari tahun yang sebelumnya tanpa merubahnya. Dan yang keempat itu, jika sudah disetujui, maka anggaran pendapatan dan belanja negara itu disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang kelima, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Terima kasih. Nah sekarang Kak, setelah dari tahap-tahapnya, apa sih fungsi dari APBN ini menurut Kakak? Menurut saya fungsinya yaitu yang pertama fungsi otorisasi, yang kedua fungsi perencanaan, dan yang ketiga itu fungsi pengawasan, yang keempat itu fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang terakhir itu fungsi stabilisasi. Oke Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya Kak. Terima kasih. Nah guys, salah satu mahasiswa sudah kita tanyakan terkait tentang APBN. Nah sekarang mari kita tanya mahasiswa lainnya. Let's go. Guys, di sini kita akan bertanya kepada salah satu mahasiswi lagi dengan pertanyaan yang sama. Jadi ikuti kita sekarang. Kak. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh, Kak. Teman saya akan menanyakan sebuah pertanyaan. Jika Kakak bersedia, boleh dijawab pertanyaannya. Boleh, Kak. Jadi gini Kak, menurut Kakak apa sih itu pendapatan negara? Apa yang Kakak ketahui tentang pendapatan negara? Komponen yang pertama dalam struktur APBN adalah pendapatan negara yang dapat didefinisikan sebagai hak pemerintah pusat yang diakui. Setelah dari yang Kakak ketahui tentang pendapatan negara, kira-kira apa yang Kakak ketahui tentang sumber-sumber anggaran pendapatan negara itu? Yang pertama itu penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, yang ketiga penerimaan hibah. Nah sekarang Kak, setelah pertanyaan dari teman saya tadi, pertanyaan selanjutnya adalah di mana pada anggaran pemerintah dan belanja negara ada yang namanya defisit atau surplus anggaran. Apa sih yang Kakak ketahui mengenai surplus atau defisit anggaran itu? Yang dimana rumus dari surplus atau defisit anggaran sama dengan pendapatan negara dikurang belanja negara. Nah, agar pendapatan negara dan belanja negara dapat seimbang, apa yang dapat kita lakukan jika dia positif ataupun negatif? Jika pendapatan negara dikurang belanja negara lebih besar dari nol, berarti terjadi surplus anggaran. Begitu juga dengan sebaliknya. Sebanyak Kak atas waktu yang Kakak berikan menjawab dari pertanyaan kami. Terima kasih banyak.
Silahkan kita saksikan. Kak. Boleh tahu siapa namanya, Kak? Oh, nama saya Febriana Utama. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh, boleh Kak? Jadi teman saya akan menanyakan sebuah pertanyaan terkait tentang kebijakan fiskal. Kira-kira kakak mengetahuinya nggak? Boleh lah sedikit. Oke. Silakan. Nah, jadi pertanyaannya ini Kak, apa sih menurut Kakak itu pengertian dari kebijakan fiskal? Pengertian kebijakan fiskal itu yaitu suatu cara pemerintah untuk memengaruhi sebuah ekonomi dengan menentukan pajak atau juga seperti belanja, anggaran pemerintahan belanja. Setelah dari pengertian, kira-kira kakak mengetahui nggak tentang jenis-jenis dari kebijakan fiskal tersebut? Jenis-jenis dari kebijakan fiskal itu ada dua, seperti jenis fiskal yang pertama yaitu ekspansif dan yang kedua yaitu kontraktif. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih Kak, mengenai pemahaman kebijakan fiskal. Nah, apa sih Kakak ketahui mengenai pemahaman kebijakan fiskal ini? Pemahaman kebijakan fiskal ini bisa kita lihat dari anggaran yang kurang dan ada juga yang surplus dan juga dengan yang dinamis. Nah, dengan anggaran korporatif ini kita dapat melakukan ekonomi yang naik dan menunjang. Terima kasih ya Kak atas semua pertanyaan yang sudah kakak jawab. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Nah teman-teman, setelah kita mewawancarai beberapa mahasiswa yang ada di sini, sekarang aku mau nanya kamu nih. Apa yang mau ditanya? Mengenai materi kita hari ini, APBN dan kebijakan fiskal. Apa sih yang kamu tahu tujuan dari fiskal? Oke, teman-teman, menurut pendapat saya pribadi, tujuan dari kebijakan fiskal itu ada beberapa. Yang pertama, mendorong laju pertumbuhan ekonomi, di mana tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mendorong atau memacu laju pertumbuhan ekonomi, di mana hal ini dapat digunakan ataupun dilakukan pemerintah dengan cara menambah pekerjaan dan mengurangi pajak sehingga laju pertumbuhan bisa meningkat lebih cepat dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua itu untuk menjaga stabilitas harga, di mana pada saat perekonomian mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan masalah inflasi, penerimaan pemerintah dapat mengurangi perbelanjaannya dan menaikkan pajak. Kemudian yang ketiga untuk mengurangi tingkat pengangguran, di mana pada saat perekonomian mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, pertumbuhan perbelanjaan dapat pemerintah diharapkan untuk memacu peningkatan pendapatan. Selanjutnya kita akan menentukan gimana sih atau sebuah contoh Dari tentang perhitungan-perhitungan. Oke. APBN dan kebijakan fiskal. Nah jadi guys, kalau soal perhitungan-perhitungan kita tanyakan aja ke kakak kita ini. Nanti dia akan menjelaskannya di dalam Picture with the Voice. Oke, Saksikan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal mengenai APBN dan kebijakan fiskal, di mana dalam suatu perekonomian diketahui pendapatan nasional atau Y0-nya itu sebesar 400 triliun. Sementara YF-nya itu diperkirakan adalah sebesar 300 triliun dan MPC-nya itu 0,75 serta pungutan pajak atau T sebesar 20%. Untuk pertanyaan nomor 2, merubah GAT saja tanpa mengubah T. Nah, untuk menghilangkan GAP inflasi dalam soal itu dapat dilakukan untuk menurunkan permintaan agregat sebesar 40 triliun atau dengan cara menurunkan pendapatan nasionalnya, yaitu delta Y sama dengan 300 triliun dikurang 400 triliun sama dengan min 100 triliun. Nah, masuk ke rumusnya, delta Y itu sama dengan 1/1 dikurang B ditambah BT dikali delta G. Maka min 100 sama dengan 2,5 dikali delta G, sehingga delta G sama dengan min 100 dibagi 2,5 sama dengan min 40. Artinya G harus diturunkan sebesar 40 triliun. Untuk menjawab soal selanjutnya, teman-teman boleh menggunakan rumus yang ada di dalam buku.